Kita awali Pojok Pitu malam hari ini dari ribuan warga berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti upacara HUT Republik Indonesia ke-81 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam upacara ini dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin pagi berlangsung hikmat dan meriah. Selaku inspektur upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur, Forkopimda dan tokoh politik, tokoh masyarakat dan para veteran. Pada upacara ini seluruh peserta memakai baju adat tak terkecuali Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang memakai baju adat Dayak. Menurut Emil, sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, maka kedaulatan pangan merupakan salah satu pola yang sangat penting, maka petani dan keluarganya harus sejahtera, termasuk peternak. Pemerintah Jawa Timur harus mensukseskan swasembada pangan termasuk gula. Ini kan indahnya NKRI adalah bagaimana pada hari kemerdekaan kami yang di Jawa Timur bisa mengenalkan keindahan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, kali ini kita ingin mengangkat keindahan dari Kalimantan. Nah, kebetulan kami ke Kalimantan Timur ketemu sahabat kami Wagub Kaltim waktu putrinya menikah. Dan kemudian kita ditindaklanjuti melalui dengan Ibu Ketua DKN Asda di sana, Bu Gubernur ya, Ibu Masbud, dan kemudian kita difasilitasi. Dalam rangkaian upacara pengibaran bendera kali ini, masyarakat disuguhi berbagai hiburan, mulai marching band, Banyuwangi Ethno Carnival, serta atraksi Gantole. Ayul Andin, CTV. Pemirsa, suasana hikmat dan penuh semangat kebangsaan mewarnai peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Universitas PGRI Adibuana atau Unipa Surabaya, Senin pagi. Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman kampus ini diikuti oleh ribuan peserta dari jajaran pimpinan universitas, Dewan Penyantun, Senat Akademik, dosen, tenaga kependidikan hingga ratusan mahasiswa dan siswa SMA ITB Surabaya. Sebagai wujud dorongan terhadap peningkatan budaya menulis dan publikasi, gagasan ilmiah di ruang publik, Unipa Surabaya memberikan penghargaan kepada 6 dosen yang sukses mempublikasikan karya artikel opini di media massa. Apresiasi diberikan atas publikasi karya di media sosial, nasional maupun internasional. Terdapat sebanyak 11 artikel opini berhasil diterbitkan dosen Unipa. Tentunya, artikel ini mempertegas peran akademisi dalam memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembangunan masyarakat dan negara. Rektor Unipa Surabaya menegaskan bahwa kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan pahlawan harus diisi dengan karya dan prestasi terbaik demi mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Pihaknya berharap reward karya ilmiah ini kedepannya dapat diperluas hingga menjangkau tenaga kependidikan dan mahasiswa agar semakin produktif berkarya. Ini kebetulan di Universitas Adibuana ada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Nah, ini upacara ini dilakukan rutin ya. Kemudian peserta upacaranya di samping undangan itu ada badan penyelenggara, Dewan Penyantun, kemudian Senat Akademik serta seluruh pejabat struktural mulai dari dekan sampai pada kepala unit yang ada di Universitas Adibuana. Dan pada kesempatan di HUT RI ke-81 ini khusus di Universitas Adibuana kami berikan penghargaan kepada dosen, tendik, mahasiswa untuk berkarya melalui melakukan publikasi ya, opini di media cetak maupun media online, baik itu tingkat internasional, nasional maupun lokal. Nah, kita beri penghargaan. Tadi ada 11 karya opini ya, opini dosen
ya, kemudian kami beri penghargaan sebagai apresiasi. Harapannya ke depan para dosen, teknik, mahasiswa lebih produktif untuk menulis, ya, baik itu di media cetak maupun di media online, yang tentunya ini kepentingannya adalah untuk selalu memberikan karya-karya terbaik, ya, khususnya kepada Universitas Adibuana, lingkungan masyarakat sekitar Adibuana, dan teristimewa lagi untuk negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia ini. Tak hanya berfokus pada capaian akademik, peringatan HUT RI di kampus PGRI Adibuana juga diwarnai aksi solidaritas kemanusiaan. Sivitas Akademika Unipa Surabaya bersama Mitra Pendidikan dan Kesehatan menggalang dana bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Rencananya bantuan akan disalurkan secara transparan melalui lembaga resmi penanganan bencana agar tepat sasaran. Bagus Rianto, CTV. Apa tekad kita? Satu, Adibuana Jaya. Adibuana Melaju bersama. Pemirsa, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Satlantas Polres Jombang melakukan aksi menghentikan kendaraan di Bundaran Ringin Contong Jombang. Sementara aksi menghentikan sejenak kendaraan juga dilaksanakan oleh Satlantas Probolinggo Kota dengan ditandai sirine untuk menghormati bendera merah putih. Beginilah aksi petugas Satlantas Polres Jombang melakukan aksi menghentikan kendaraan di Bundaran Ringin Contong saat mendekati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81. Petugas juga memberikan bendera kecil untuk sejenak mengheningkan cipta sambil mendoakan para pahlawan. Ibtu Anang Setianto Kaurek Inden Satlantas Polres Jombang mengatakan pihaknya sengaja mengajak seluruh pengendara untuk memberikan penghormatan sambil mengheningkan cipta kepada pahlawan kemerdekaan. Sengaja kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini kita mengajak masyarakat Kota Jombang dalam setiap kegiatan di jalan agar tetap selalu ingat perjuangan para pahlawan kita, karena atas jasa-jasa mereka lah kita saat ini bisa melaksanakan segala aktivitas di Kota Jombang ini. Sementara di Kota Probolinggo, pada peringatan HUT RI ke-81, anggota Satlantas juga melaksanakan aksi menghentikan kendaraan di perempatan Brak saat detik-detik proklamasi. Pengendara dihentikan sejenak untuk menghormati bendera merah putih yang dibawa oleh anggota. Suara peluit dan sirine menandai dimulainya penghormatan selama 3 menit. Para pengendara khidmat menghormati bendera meski harus berdiri di bawah terik matahari. Kita melaksanakan penghormatan bendera merah putih, di mana saat ini peringatan 17 Agustus tahun 2026, tepatnya di Simpang 4 Pos Brak, untuk penghormatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Momen detik-detik proklamasi ini menjadi pengingat semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat. Saiful Mualimin, Farid Fahlevi, CTV. Sementara itu, pemirsa, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ratusan warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan menggelar upacara bendera dengan suasana berbeda, yaitu memakai busana khas Madura. Cara ini menegaskan bahwa semangat nasionalisme dan pelestarian budaya lokal masih melekat di masyarakat. Suasana hikmat pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia digelar ratusan warga di lapangan Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Menariknya, pada upacara ini warga menampilkan budaya khas Madura. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut memakai busana marlena bagi perempuan dan pria tampil dengan kostum sakera. Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Ahmad Dori, pembina Ansor Banser Hidayatullah Al-Muhajirin. Sedangkan perwira upacara Agus Salim, anggota Banser Al-Muhajirin. Upacara semakin hikmat dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Linul Kolbi Hamzah, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin. Dan lagu Indonesia Raya dimainkan drum band ANDC GP Ansor Hidayatullah Al-Muhajirin.
RI yang ke-81 tahun ini ingin menanamkan bahwa nasionalisme, rasa kepedulian terhadap para pemimpin, para pahlawan yang telah mendahului kita terus melanjutkan perjuangan beliau. Dan kita tetap terus akan merdeka tanpa dijajah oleh bangsa-bangsa manapun. Pada upacara kemerdekaan akbar perdana digelar di Desa Lajing ini dihadiri oleh warga dari berbagai kalangan, mulai orang dewasa, anak-anak TK, pelajar SD, hingga SMP dan SMA, sebagai wujud penghormatan warga Desa Lajing kepada pahlawan. Kami ini datang semua berbondong-bondong ke kami, ke lapangan ini untuk melaksanakan upacara yang dipersai, yang didukung penuh oleh Pondok Pesantren Al-Mujahidin. Harapan kami, Lajing tetap bersatu, makmur, dan tetap bermartabat. Kami bisa mengadakan upacara ini adalah bentuk nasionalisme kita kepada negara dan pengabdian kita kepada negara dan kepada para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita. Sebagai pemuda, saya ingin anak muda Indonesia ini lebih bersemangat dan jangan melupakan sejarah. Dewi Imroatin, CTV. Pemirsa, warga satu desa di Kabupaten Nganjuk menggelar upacara HUT RI ke-81 dengan nuansa zaman dulu. Peserta memakai baju batik dan celana komprang. Sementara di Surabaya, pemirsa, warga Mendayu Utara juga memakai pakaian adat saat melaksanakan upacara. Sedangkan warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang melibatkan anak disabilitas. Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di lapangan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk diikuti ribuan warga. Selain berlangsung khidmat, peserta upacara menarik perhatian karena memakai pakaian zaman dulu. Istiqomah, salah satu peserta upacara, mengaku senang dapat kembali ke masa lalu. Ia sangat merindukan masa saat ia masih muda. Sedangkan Samsul Anam, Kepala Desa Banjar Anyar, mengajak kembali warganya untuk mengenang perjuangan para pahlawan dengan melaksanakan upacara bendera HUT RI ke-81. Caranya, Pak? Ya. Nuansanya bagaimana, Mbak? Nuansanya jadul, zaman dulu. Iya, bagaimana perasaannya dengan nuansa? Saya sangat senang sekali. Iya, Mbak, kenapa Pak Lurah kok memilih nuansa jadul ini, kenapa, Mbak? Ya, mungkin Bapak Kades itu untuk masyarakat jangan sampai kita itu lupa berjuang-berjuang yang salon, nggak perlu dandan sewa, cukup pakan bekas yang di rumah bisa dipakai, dipermak untuk upacara. Untuk motivasinya Bapak, kenapa memilih jadul ini? Ya, untuk mengenang para jasa orang tua kita, pahlawan yang dulu, yang mana dengan perjuangan seadanya, dengan pakaian seadanya. Sementara warga RW 13 Mendayu Utara, Kota Surabaya menggelar upacara 17 Agustus dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Puluhan warga menggunakan pakaian adat daerah sebagai simbol keberagaman dan keharmonisan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dalam sambutannya, Ketua RW 13 Khairul Kuluk selaku Inspektur Upacara berharap warga tetap kompak dan rukun agar bisa tetap meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu dalam mewujudkan Indonesia yang makmur. Dan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur, mari kita bersatu antar tetangga, berjiwa satria, bermanfaat untuk sesama, dengan bermanfaat untuk sesama. Itu tujuan kita hidup bermasyarakat. Sedangkan di Malang, banyak cara dilakukan untuk meramaikan suasana upacara kemerdekaan. Salah satunya dilakukan warga Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan mengajak anak disabilitas ikut melaksanakan upacara. Tim Liputan CTV.
Pemirsa, ribuan santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di halaman Ponpes Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Upacara juga diikuti oleh Forkopimcam dan 20 kepala desa di Kecamatan Pacet. Dalam momen ini, pengasuh Ponpes Kiai Asep Saifuddin Halim mengungkapkan identitas dua santri pembunuh Jenderal Malabi. Pondok Pesantren Amanatul Ummah menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang baru pertama kali digelar ini diikuti oleh ribuan santri, Forkopimcam Kecamatan Pacet, 20 kepala desa di Kecamatan Pacet, serta tokoh masyarakat setempat. Bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Korem dan Rem 082 Citra Panca Yudajaya, Kolonel Infanteri Batara Alex Bulo. Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Halim menyampaikan, meski berusia 81 tahun, Indonesia belum sepenuhnya maju, adil dan makmur. Masih banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan akibat ulah para koruptor. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menangkap para koruptor. Dalam momen ini, Kiai Asep mengungkapkan identitas dua santri pembunuh Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya. Keduanya adalah Kiai Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat dan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim, putra bungsu Kiai Hasyim Asy'ari. Jenderal Malabi tertangkap oleh 3 orang santri dari Temuyurang yang barusan namanya boleh diketahui. Sebelum itu beliau merahasiakan agar namanya jangan sampai diketahui menunggu setelah kami meninggal. Kemudian sekarang mereka sudah meninggal dan saya buka nama-nama itu karena kemudian saya pernah mengusulkan pahlawan nasional bagi kedua mereka, yaitu Kiai Abbas Abdul Jamil dan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim. Kiai Asep menegaskan Ponpes Amanatul Ummah akan menjadi pelopor Indonesia maju, adil dan makmur dengan diawali mensejahterakan masyarakat Kecamatan Pacet. Prosesi upacara pengibaran bendera merah putih diakhiri dengan penampilan para santri Ponpes Amanatul Ummah. Fakhrur Rozi, CTV. Pemirsa, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pacitan berlangsung tak biasa. Bendera merah putih berukuran 22 x 17 meter dikibarkan di Luang Ombo, Desa Kalak, Kecamatan Donorojo. Pengibaran bendera merah putih di dalam Gua Luang Ombo menjadi pemandangan tak biasa dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera raksasa berukuran 22 x 17 meter dibentangkan di dalam gua dengan melibatkan puluhan personil ekspedisi Gahvara Yafa 2026. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji bertindak sebagai inspektur upacara. Meski baru turun hingga pos 1 atau sekitar 110 meter dari pintu masuk, Bupati mengaku terkesan dengan keindahan dan kondisi gua. Luang Ombo dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus. Namun pemerintah daerah menegaskan pengembangan harus mengutamakan keselamatan. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan meminta rekomendasi para caver terutama terkait infrastruktur dan standar keselamatan. Sementara itu, ekspedisi Gahvara Yafa 2026 berhasil menambah pemetaan lorong gua sepanjang 1.242,5 meter. Dengan tambahan tersebut, total panjang pemetaan Luang Ombo kini mencapai 8.242,5 meter. Capaian ini membuat Luang Ombo naik dari peringkat ke-9 menjadi gua terpanjang nomor 7 di Indonesia. Edwin Aji, CTV.